Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah sampai di rumah Abian, Ben segera masuk ke dalam halaman rumah berlantai 2 itu. Namun begitu terkejutnya Ben saat melihat Alena yang berdiri di halaman terbuka dengan keringat yang mengalir di seluruh wajahnya. "Nona Alena," Ben segera menahan tubuh wanita itu yang hampir terjatuh. "Apa yang Nona lakukan di sini?" Alena hanya tersenyum kecut sembari menegakkan kembali tubuhnya untuk berdiri. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Alena tanpa menjawab pertanyaan Ben. "Aku diperintahkan Tuan Abian untuk menyuruh Anda masuk ke dalam." Ben menghentikan ucapannya setelah menyadari apa alasan Alena berdiri di halaman rumah tersebut. "Oh ya ampun, Tuan Abian benar-benar tidak berperasaan," umpat Ben dalam hati. "Ke dalam mana? Ke dalam rumah?" tanya Alena dengan sinis saat melihat Ben terdiam. "Iya," jawab Ben dengan menundukkan kepalanya. Alena menghela nafasnya dengan kasar, lalu berjalan masuk ke dalam rumah. "Tunggu, Nona." "Apalagi?" tanya Alena dengan gusar, karena jujur dia sangat lelah dan perutnya terasa sakit karena sejak pagi belum terisi makan. "Tuan juga mengatakan Anda harus bersiap-siap karena jam 7 malam Tuan Abian akan menjemput Anda." "Menjemputku? Memangnya mau kemana?" tanya Alena dengan mengerutkan keningnya karena tidak biasanya Abian mengajaknya pergi keluar. "Aku tidak tahu," jawab Ben, lalu berpamitan pergi karena tugasnya sudah selesai. Alena sendiri menatap kepergian Ben dengan penuh tanda tanya, namun dia segera masuk ke dalam rumah dengan sedikit rasa bahagia karena Abian akan membawanya pergi keluar, karena selama ini suaminya itu tidak pernah sekalipun mengajaknya jalan-jalan, dan Alena berharap ini akan menjadi awal yang baik bagi hubungan mereka. Walaupun terkesan egois karena dia ingin merasakan hidup bahagia bersama Abian di tengah terlukanya hati Alena dan keluarganya, tapi Alena merasa berhak bahagia setelah semua yang ia alami. "Aku mencintaimu, Bi," gumamnya dalam hati sambil bersemangat masuk ke dalam kamarnya untuk mencari gaun yang indah untuk dia kenakan nanti malam. Siang pun berganti dengan malam, dan seperti yang dikatakan pada Ben, Abian kini berada di dalam mobilnya menunggu Alena keluar. Ya, dia pulang ke rumahnya hanya untuk menjemput Alena karena dia sudah berganti pakaian di ruang kerjanya. "Alena!" teriak Abian sambil menekan klakson mobilnya, menyuruh wanita itu untuk keluar. Namun wanita yang ditunggunya itu belum juga menampakkan batang hidungnya. Karena kesal, Abian pun kembali menekan klakson lebih keras hingga terdengar suara pintu yang terbuka. "Kenapa kau lama?" Abian tidak meneruskan perkataannya saat melihat wanita cantik yang keluar dari rumah dengan dress selutut berwarna broken white. "Alana, kau cantik sekali," ucap Abian saat wanita itu mendekat. "Dek." Alena mengepalkan kedua tangannya dengan erat karena lagi-lagi Abian memanggilnya dengan Alana. Tidak cukupkah nama Alana keluar dari bibir pria itu saat mereka bercinta? Ataukah memang seumur hidupnya dia akan selalu ada dalam bayang-bayang kakak kembarnya itu? "Aku Alena," ucapnya lalu membuka pintu mobil dan duduk dalam diam. Selama di perjalanan, baik Abian dan Alena tidak ada yang bersuara. Abian fokus mengendarai mobilnya tanpa rasa bersalah sedikit pun sudah memanggil Alena dengan Alana. Sedangkan Alena lebih memilih menatap jalanan dari jendela mobil daripada menatap suaminya.
hingga kendaraan yang ditumpangi oleh mereka berhenti di sebuah rumah mewah yang bergaya American klasik dengan gerbang yang menjulang tinggi yang dijaga oleh 2 orang keamanan. Terlihat dengan jelas di halaman rumah mewah itu berderet mobil mewah yang menandakan sang pemilik rumah sedang mengadakan acara. Alena yang baru tersadar berada di mana menatap pada Abian dengan penuh tanya. "Kenapa kita ke sini?" tanyanya dengan menautkan jari jemarinya dengan gelisah. Dia tahu betul rumah mewah itu milik keluarga Atmajaya alias milik mertuanya. Namun dia tidak mengerti kenapa Abian membawanya ke tempat tersebut karena Alena tahu betul mertuanya itu tidak menyukainya. Bahkan dulu Ibu Ayuning pernah menamparnya saat kejadian 3 bulan yang lalu yang berakibat pertengkaran hebat terjadi antara Mam Daisy dan Ibu Ayuning. "Kau akan tahu nanti." Abian membuka pintu mobil lalu berjalan begitu saja tanpa membukakan pintu untuk Alena. "Cepat keluar!" sentaknya saat melihat Alena belum beranjak sedikit pun. Alena yang masih duduk di dalam mobil dengan ragu-ragu turun. Ia semakin gugup manakala melihat Ibu Ayuning berdiri di depan pintu menyambut kedatangan Abian. "Kenapa dia ada di sini?" tanya Ayuning tidak suka saat melihat Alena berjalan mendekatinya. "Bukankah ibu sudah bilang jangan membawa wanita murahan itu?" tunjuknya pada Alena. "Bu, aku istri Abian, jadi aku berhak datang ke tempat di mana suamiku berada," sahut Alena dengan penuh percaya diri. Rasa gugup itu hilang berganti amarah saat dirinya disebut wanita murahan. "Kau lihat itu, Nak, dia memang wanita arogan, tidak berperasaan, murahan, dan tidak tahu sopan santun." Semua hinaan Ayuning keluarkan dengan berapi-api. "Cukup, Bu, lebih baik kita masuk." Abian menggandeng tangan ibunya masuk ke dalam rumah agar ibunya tidak lagi menghina Alena. Bukan karena dia membela wanita itu atau merasa kasihan, hanya saja bagi Abian yang boleh menghina dan melukai Alena hanya dirinya, bukan orang lain termasuk ibunya. Sementara itu, Alena yang ditinggal di luar sendirian menjadi ragu untuk terus masuk dengan segala resikonya, ataukah pergi dari tempat itu yang akan berujung memburuknya hubungan mereka. "Ayo masuk, Alena. Ingat, kau wanita kuat. Ada darah Arbeto dan Ricardo di dalam tubuhmu," gumamnya dalam hati sambil berjalan masuk ke dalam rumah mewah tersebut. Dan saat dirinya berada ke dalam ruangan, terlihat semua orang yang tadinya berkumpul dengan suara tawa, kini terlihat diam menatap dirinya. Bahkan mereka saling berbisik dengan tatapan tidak suka. Dapat Alena dengar salah satu dari mereka berkata bahwa dirinya wanita yang jahat karena merebut kekasih kakaknya sendiri. Namun bukan Alena namanya. Jika dia bersedih dan berlari meninggalkan tempat tersebut, dia memilih terus berjalan menuju tempat di mana Abian berdiri bersama Ibu Ayuning dan Ayah Atmajaya. "Ayah, bagaimana kabarnya? Sudah lama tidak bertemu," ucapnya dengan sopan sambil mengulurkan tangannya pada pria yang seumuran dengan Det Ricardo. Atmajaya menatap Putri Ricardo tanpa menjawab pertanyaan atau menerima uluran tangan wanita itu. Sementara Abian diam sambil menatap Alena dengan intens semenjak wanita itu memasuki ruangan. Dia bahkan mendengar dan melihat dengan jelas seluruh keluarga besar berbisik dan menatap Alena dengan tidak suka. "Sudah cukup basa-basinya." Ayuning menghempaskan tangan Alena lalu memanggil Sekar yang sejak tadi berdiri tidak jauh dari mereka. "Kemarilah, Nak."
Sekar yang dipanggil berjalan menghampiri Ibu Ayuning. "Iya, Bu," ucapnya dengan penuh hormat. "Berbincang-bincanglah dengan Abian, bukankah kalian sudah lama tidak bertemu?" Ayuning tanpa segan mendekatkan Sekar pada putranya di depan Alena. "Tapi Bu," Sekar merasa tidak enak pada istri Abian yang menatap dirinya. "Mari kita bicara di halaman belakang. Aku sudah lama tidak mendengar kabar tentangmu." Abian membawa Sekar dengan menggandeng wanita itu. "Tunggu, Bi." Alena tidak terima. Abian pergi begitu saja bersama dengan wanita lain. "Kenapa? Kau mau ikut bersama kami?" Abian tersenyum sinis. "Tidak, dia tidak akan ikut." Ayuning menahan Alena. Abian pun berlalu dari tempat tersebut bersama Sekar. Ayuning yang melihatnya merasa begitu bahagia karena keinginannya dahulu menjadikan Sekar sebagai menantunya sebentar lagi tercapai. Keinginan yang sempat tertunda karena putusnya hubungan mereka dan dekatnya Abian dengan Alana. Kini tidak ada lagi penghalang, karena Alena yang menjadi istri Abian bukanlah wanita yang dicintai putranya. Sedangkan Alana sudah dapat dipastikan tidak akan mungkin menerima Abian kembali. "Bu, lepaskan tanganku." Alena berusaha melepaskan diri dari cengkraman tangan Ayuning, dan saat terbebas dan hendak mengikuti Abian, langkahnya terhenti saat mendengar perkataan ibu mertuanya. "Namanya Sekar, dia mantan kekasih Abian, sekaligus calon menantuku setelah kalian bercerai nanti," ucapnya dengan sinis. "Bu," Atmajaya menggelengkan kepalanya. Dia tidak suka istrinya berbicara seperti itu di hadapan Alena, karena bagaimanapun Alena itu putri Ricardo, putri dari teman yang pernah menolongnya. "Kenapa, Pak? Bukankah apa yang aku katakan itu benar?" Atmajaya menghela nafasnya dengan kasar, lalu beranjak dari tempat tersebut daripada menanggapi perkataan istrinya. "Tunggu, Pak." Ayuning pun mengikuti suaminya meninggalkan Alena yang berdiri sendirian di ruangan tersebut dengan hati yang terluka saat tahu siapa wanita yang pergi bersama Abian.